dari Kaum Ibu. Saya persilakan Kaum Ibu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu, selamanya milikmu.
Itulah pujian persembahan dari kamu ibu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Percaya bahwa Tuhan tidak akan jauh dari kita, karena Allah itu senantiasa ada di dalam setiap musim hidup kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Hidup yang kudus dan berkenan di dalam Engkau. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih setia pimpinan dan dukunganmu dalam setiap langkah hidup kami. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri ya. Pegang kami Tuhan, hati kami Tuhan. Kami akan senantiasa tetap menjaga hati kami di dalam segala kekudusan di dalam Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan harapan roh hikmat daripada Engkau. Bila yang membangun sampaikan hanya kebenaran firman saja. Dan senantiasa memberikan kekuatan kepada Engkau dan mendidik kami semakin hari semakin baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang sekali. Dan saya kalau kecilin sedikit, saya merasakan hadirat Tuhan. Dan seharusnya setiap ibadah kita harus mempertahankan model seperti ini. Model seperti ini harus dilestarikan. Karena sudah semakin langka. Tolong anak-anak ingat baik-baik, ketika nanti kalian besar, kita sudah tidak ada. Ingat hari-hari ini, ingat doa hari Kamis. Apa yang terjadi itu jangan dikurangi. Kalau bisa di 2 kali lipat kali ganda. Karena saya yakin Tuhan akan mencurahkan 2 kali ganda rohnya kepada umat-umatnya. Jangan kita menyembah Tuhan hanya biasa saja, hanya nyanyi. Apa bedanya kita datang ke karaoke? Ini saya menjadi sedih. Karena kita menyembah Tuhan. Tahu Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan itu karena ada sepertiga malaikat jatuh. Salah satunya adalah malaikat puji-pujian. Di surga itu tidak ada lagi pemimpin malaikat Lucifer, itu sudah dijatuhkan. Makanya kau diciptakan untuk menjadi pemuji penyembah Tuhan. Ketika suara naik, hadirat Tuhan itu naik, itu menyukakan hati Tuhan. Hari ini seharusnya ada banyak yang membuat saya terganggu konsentrasi saya, mulai dari handphone error, sampai sekarang masih error. Laptop juga error. Ya, seperti itu. Tetapi saya kemarin mendapat lagu Good Day. Jadi setiap hari itu saya katakan, hari ini hari yang baik. Hari Tuhan cuma kasih 24 jam. Terus saya pergunakan untuk ngomel-ngomel, bersungut-sungut, bersusah hati. Saya katakan enggak, 24 jam. Manusia semakin hari semakin berkurang umurnya. Terus saya mau pergunakan untuk ngomel-ngomel, untuk depresi. Saya katakan tidak. Hari ini adalah hari yang terbaik. Setiap hari, mau hari itu jelek, saya katakan hari ini adalah hari yang terbaik. Karena saya nggak tahu besok akan terjadi apa. Saya tidak tahu apakah besok saya masih bisa bicara, apakah besok saya masih punya 2 kaki, nggak ada yang tahu. Apakah besok saya masih bisa bangun, tidak ada yang tahu. Jadi kalau hari ini saya masih lengkap, saya itu punya 1.000.000 alasan untuk mengucap syukur daripada hanya 2-3 hal yang akan mengganggu pikiran saya, perasaan saya. Saya mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Hari ini adalah hari baik. Hari Senin adalah hari baik. Tidak ada hari yang jahat.
Karena itu adalah hari yang diciptakan Tuhan. Amin. Kalau yang bekerja capek, lihat orang-orang di rumah sakit. Mereka mau bekerja, tapi mereka tidak dapat. Kakak saya sampai hari ini tetap ibadah, tetapi di dalam ranjang. Coba Bapak Ibu bisa lihat, tetap di bawah ranjang ditaruh di gereja. Jangan ada satupun yang mempunyai keluhan di dalam mulutmu, karena itu sebenarnya mendukakan hati Tuhan. Katakan terus, hari ini hari yang baik, hari ini hari yang baik, maka hidup kita akan berubah menjadi dahsyat. Saya tahu kenapa banyak masalah, tantangan mulai dari pagi, karena saya akan memberitakan sesuatu yang dahsyat pada pagi ini. Ini 3 kunci keberuntungan dalam Tuhan. Bagian ketiga, Bapak Ibu, bagian pertama adalah tobe, bagian kedua ada syala, itu bacaannya ya. Bagian ketiga adalah yitron, bagian keempat sakal. Kita akan bahas di bagian yang ketiga, yitron. Kita lihat dulu. Yitron, salah tadinya bagian kedua. Oh iya, tentang judi. Saya tidak tahu kenapa kemarin tiba-tiba Tuhan memberikan hati kepada judi online. Tapi setelah ibadah selesai, sudah mulai berdatangan satu. Oh, saya mau kasih tahu, ini dia terjerat judi online. 4 motor hilang, sawah hilang, sekarang jadi buron, masih utang 150 juta. Situ saya katakan, aduh, terlambatnya, harusnya dari tahun lalu mungkin. Cuman saya berpikir dan saya bersyukur Tuhan kasih saya kepekaan di dalam 2024 ini. Dan semakin saya peka, saya perhatikan, saya acungi jempol Bapak Ibu, 2024 ini grafik penyembahan kita, hadirat Tuhan dan kesuksesan dalam ibadah itu naik. Coba Bapak Ibu bisa rasain. Bisa rasain. Karena ada yang satu saya sadari, seringkali kita hanya memperhatikan yang kelihatan, tetapi gangguan itu banyak yang tidak kelihatan. Kita harus perangi itu dulu, yang tidak kelihatan itu, sehingga mata pikiran kita mulai terbuka. Katakan hari ini kepada kiri kananmu, kamu beruntung. Ya. Kita semua beruntung. Yitron. Katakan sama-sama, Yitron. Ya. Pengkhotbah 7 ayat 12. Mari kita semua buka. Ayo buka semua ya. Buka semua Pengkhotbah 7 ayat yang ke-12. Sebenarnya saya mau gabung antara Yitron dengan yang paling terakhir 34 karena terlalu panjang. Tapi wow, saya dapat sesuatu yang luar biasa dari sini aja. Ini udah cukup panjang. Mari kita bangkit berdiri. Pengkhotbah 7 ayat 12. Keberuntungan. 1, 2, 3. Karena hikmat adalah seperti perlindungan buah, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa memelihara hidup pemilik. Silakan duduk. Lihat di sini. Hikmat adalah seperti perlindungan uang. Bapak Ibu kalau punya uang, berarti Bapak Ibu punya segalanya. Bisa beli apapun yang Bapak Ibu suka, termasuk keamanan. Bapak Ibu bisa sewa jasa keamanan. Bapak Ibu sakit bisa sewa atau bisa memakai rumah sakit yang termahal. Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu bisa makan paling mewah dengan uang. Uang itu sesuatu yang kelihatan. Tetapi firman Tuhan berkata, ya ini, tetapi hikmat
Hikmat kelihatan nggak Bapak Ibu? Hikmat sesuatu yang tidak kelihatan. Uang kelihatan, hikmat tidak kelihatan. Tetapi dua-duanya itu bisa menjadi perlindungan. Salomo mengakui orang punya uang ini bisa melindungi. Ini fakta, betul kan? Bisa melindungi, bisa sewa jasa keamanan. Mau pukul kita udah nih, udah nggak usah pukul saya nih, saya bayar kamu 1 M. Ya udah, masalah selesai. Tetapi Salomo melihat bahwa hikmat itu mempunyai fungsi yang sama seperti uang sebagai perlindungan. Bahkan menurut Salomo bahwa orang yang punya hikmat jauh lebih hebat daripada orang yang sekedar punya uang. Karena hikmat bisa memelihara hidup pemiliknya. Ini yang dahsyat. Perhatikan baik-baik di sini. Kata keberuntungan dulu saya bahas. Kata keberuntungan yang pertama atau yitron, pertama adalah melebihi, yang kedua berhasil, yang ketiga terpenting. Maksudnya apa? Maksudnya melebihi adalah, kalau saya bikin satu kata-kata, jika seseorang mempunyai X, mempunyai apa? X itu adalah sesuatu, maka hidup orang itu akan beruntung. Ya, orang itu mempunyai lebih daripada orang yang lain punya. Dia lebih beruntung daripada orang lain. Yang kedua, berhasil. Jika seseorang mempunyai X, maka hidupnya akan beruntung atau berhasil hidupnya. Jadi orang yang mempunyai X ini, hidupnya akan mempunyai yang orang lain gak punya. Kalau orang mempunyai X ini, hidupnya akan lebih beruntung daripada orang lain. Kalau kita mempunyai X ini, maka seseorang itu tahu mana yang terpenting, maka hidupnya akan beruntung. Ini sangat penting. Ini arti-artinya daripada yitron ini. Kalau seringkali kita bilang keberuntungan itu orang yang hoki. Hoki itu kebetulan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Apa itu X yang dimaksud? Ternyata X yang dimaksud adalah itu. Tadi kita dikatakan perlindungan hikmat. Ya, lihat Bapak Ibu, lihat nih. Lihat ayat ini. Karena apa? Perlindungan hikmat. X itu adalah perlindungan hikmat. Lihat di gambar, ada seorang anak kecil. Di luar ada virus, tetapi dia mendapat perlindungan. Shield. Dia tercover. Virus nggak bisa masuk. Karena ada perlindungan hikmat. Perlindungan hikmat ini dalam bahasa aslinya itu digambarkan seperti shadow protection. Sesuatu yang seperti bayang-bayang tidak kelihatan, seperti bayang-bayang samar-samar, tapi dia menjadi tameng, menjadi perisai. Kalau orang punya hikmat, maka dia punya pertahanan. Segala sesuatu yang ingin menyerang dia gak bisa. Salah satunya yang barusan tadi saya katakan, orang yang tidak punya perlindungan hikmat masih kamera rusak, laptop rusak. Satu hari dia ketemu istrinya dimarahin, ketemu ini dimarahin. Jadi semua harinya berantakan karena tidak ada shield perlindungannya. Tapi orang yang punya perlindungan hikmat, di kantor ketika disemprot sama atasan, ketika pulang dia punya shield, ketemu suaminya, dia gak akan marahin suaminya karena dia punya tameng. Dia tidak akan balas dendam karena saya emosi, anak jadi sasaran. No. Punya perlindungan hikmat. Jangan menjadi orang yang bodoh. Ketika kita kesel sama orang, mau miso,
langsung tercover. Mulut kita punya perlindungan hidup. Diam. Harusnya kita memaki, tetapi perlindungan hikmat itu menjadi lakban. Yang harusnya mata melotot diberi kacamata surgawi, langsung sipit. Betapa pentingnya perlindungan hikmat di dalam hidup seseorang, lebih daripada uang. Perhatikan baik-baik, karena orang tersebut akan mendapatkan naungan. Kalau begitu Pak, hikmat itu yang seperti apa? Pertama, hikmat yang Tuhan berikan adalah hikmat keterampilan. Orang itu menjadi terampil, menjadi kreatif. Ini berbeda dengan pinter. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2. Enggak, bukan seperti itu. Ini punya kecerdasannya sendiri. Orang tersebut menjadi terampil. Biasanya Bapak Ibu, orang yang secara hitung-hitungannya kurang, dia lebih terampil. Betul ya? Dia lebih terampil. Biasanya seperti itu. Yang kedua, hikmat itu seperti apa yang akan diberikan Tuhan? Akan diberikan keahlian. Ahli. Bukan asal-asal, tetapi ahli. Bahkan ketiga ini, orang yang punya hikmat akan punya sesuatu di dalam hidupnya itu penuh kehati-hatian dalam melangkah. Yang keempat adalah orang tersebut akan menjadi orang yang bijaksana, sama seperti Salomo. Saya berpikir, bisa nggak ya saya seperti Salomo? Saya katakan bisa. Salomo menulis Amsal dan Pengkhotbah. Dia mempunyai hikmat. Saya juga bisa. Karena apa yang Tuhan kasih ke Salomo, itu juga yang akan saya terima. Karena Tuhan saya dan Tuhan Salomo sama. Amin. Kita harus pegang itu. Tetapi Salomo pernah jatuh dalam dosa karena dia tidak takut akan Tuhan. Dia ambil istri sebanyak-banyaknya. Sebenarnya Bapak Ibu mau tahu nggak? Salomo itu mengambil istri banyak itu, salah satunya bukan karena dia mesum, bukan. Tetapi itu adalah satu metode di zaman itu untuk menjadi duta besar. Jadi dari negara mana perwakilan satu utus istri, perwakilan mana utus istri satu. Itu supaya mengikat kerjasama antar negara, antar kerajaan. Itu dia. Tetapi yang jadi masalah, istri-istrinya yang diambil itu adalah menyembah para Baal. Salah satunya Baal Asitoret. Mungkin masih 10 istri, dia masih kuat. 1000 istri dibombardir, kalah juga. Artinya apa? Orang yang punya hikmat seperti Salomo tanpa didasari takut akan Tuhan menjadi sia-sia. Kalau begitu Pak, bagaimana caranya untuk memperoleh hikmat? Apakah dengan belajar? Saya belajar mati-matian supaya saya peroleh hikmat. Masalahnya begini Bapak Ibu, ini tidak bisa dikejar dengan belajar. Mau sehebat apapun orang belajar tentang hikmat, nggak akan bisa, karena ini dikatakan perlindungan hikmat. Tetapi saya mau katakan, yang dimaksud dengan perlindungan hikmat ini bukan sesuatu yang benda mati, tetapi sesuatu yang hidup. Yang saya gambarkan, sering gambarkan, ini seperti malaikat penjaga, pendamping kita. Coba anak saya Jos maju ke depan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Sini, naik sini. Ini orang. Saya ini perlindungan hikmat. Jadi saya itu bukan sekedar perlindungan perisai buku benda mati. Misalnya ini tamengnya dia, bukan.
tetapi adalah sesuatu yang lebih jauh. Bapak Ibu harus berpikir bahwa perlindungan hikmat itu adalah sesuatu yang hidup. Saya akan mengarahkan dia kemanapun. Ingat, saya akan melindungi dia. Sesuatu yang hidup. Saya hidup atau mati, Bapak Ibu? Oleh karena itu, perlakukan hikmat itu seperti makhluk hidup. Kalau Bapak Ibu perlakukan Alkitab ini nggak diajak ngomong, ditaruh begitu aja, ini nggak tersinggung, Bapak Ibu. Betul? Kan ini benda mati, silakan duduk. Tetapi kalau saya ikut Bapak Ibu nggak pernah ajak saya ngomong, nggak pernah ajak saya makan, nggak pernah ajak saya minum, gimana? Saya gimana? Minimal. Kalau saya orang yang paling sabar, bagaimana? Saya ikut Pak Wahyu terus, Pak Wahyu nggak pernah ngajak ngomong sedikit pun saya. Seminggu, 2 minggu, bagaimana Pak? Kalau saya nggak mungkin marah, tetapi minimal saya akan apa? Tinggal. Saya akan tinggalkan. Karena saya hidup. Dan Bapak Ibu tidak menghargai perlindungan nikmat ini. Malaikat ini. Saya gambarkan, karena banyak yang berpikir ini sesuatu yang mati. Tetapi ketika saya belajar baik-baik, ini hidup. Hidup. Mau tahu buktinya? Kalau Bapak Ibu lagi masalah, kalau lagi Bapak Ibu, contohnya Bapak-Bapak lagi nyetir, ada yang bisikin, Bapak, hidup Bapak mati itu suara. Ayo, ayo. Kalau ibu-ibu lagi jengkel sama suaminya, itu suara muncul. Kalau Bapak Ibu lagi mau melakukan dosa, suara itu muncul. Saya mau nanya, hidup atau mati? Hidup. Kasihan. Perlindungan hikmat ini seringkali dicuekin, diganggu. Padahal kunci keberhasilan dari seseorang adalah dia menghargai perlindungan hikmat ini. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ini termasuk salah satu kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual orang yang melihat secara batin alam roh perlindungan hikmat itu hidup, dia ada di samping kita. Orang itu punya kepekaan, dia peka kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Bayangin kalau Bapak Ibu selalu kemanapun didampingi, Bapak Ibu akan merasa aman. Sekaligus Bapak Ibu tidak akan bertindak seenaknya. Betul kan? Kalau Bapak Ibu bertindak seenaknya, berarti kita sudah mengecewakan perlindungan hikmat. Lihat di sini. Bagaimana untuk memperoleh hikmat? Amsal 1 ayat 7 di sana dikatakan, nih, perlindungan hikmat itu akan datang menyertai Bapak Ibu. Saya datang. Itu pemberian langsung dari Tuhan. Nggak bisa dicari. Tetapi untuk mendatangkan perlindungan hikmat itu syaratnya cuma satu. Coba kita baca 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kenapa harus takut akan Tuhan? Artinya apa? Kalau Dia itu sudah datang di samping kita, kita tuh mau lakukan apa-apa nggak bisa seenaknya lagi. Ada rasa takut. Saya mau nyolong nih, kan ada. Saya anggap ini ya supaya gampang kita mengerti. Ada malaikat hikmat nih. Saya mau nyolong, ada malaikat hikmat. Nah, nggak jadilah. Ini malah takut kan? Jadi takut. Intinya cuma satu, takut akan Tuhan. Ketika kita mau ngomong sesuatu meso-meso kasar, apalagi sesuatu yang menjatuhkan hoak dan segala macam, kita harus lihat, saya mau ngomong, kira-kira kalau saya udah gak takut sama Tuhan, pergi gak nanti dia? Karena dia akan sangat sensitif. Perlindungan hikmat selalu akan mendampingi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ingat,
Dia hidup. Dia hidup, bukan mati. Dalam terjemahan baru, terjemahan sehari-hari, ini bagus banget. Coba Bapak Ibu baca pelan-pelan ya. Untuk memperoleh ilmu sejati. Ilmu sejati. Banyak orang mau cari ilmu sampai ke Gunung Kawi, ke gunung mana? Cari ilmu hebat. Saya katakan dalam nama Yesus, ilmu sejati itu ilmu yang tertinggi dan paling tinggi dan paling hebat. Lihat baik-baik. Pertama-tama, orang harus mempunyai rasa hormat, baca Bapak Ibu, dan takut kepada Tuhan. Tetapi orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Wah, ini sakti. Ini ayat sakti. Mau jadi orang sakti, mau orang punya ilmu tertinggi, mengatakan ilmu semuanya, segala macam ilmu hebat di dunia ini. Lihat sih, punyai rasa hormat dan takut akan Tuhan, maka perlindungan hikmat, malaikat penjaga kita, dia akan datang, dia akan sertai kita. Apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Oh, saya yakin. Nanti saya kasih bukti. Makanya kalau kita mulai mendukakan pasangan kita, senggol, itu nanti mabur. Kalau mabur, mulut kita nggak terkontrol. Makanya kalau kita udah mulai kalap, kayak kerasukan, marah, itu malaikatnya sudah nggak ada, nggak bisa. Makanya kita Tuhan, ajari saya dari hari ke hari. TSI, terjemahan TSI, sikap hormat dan takut akan Tuhan adalah cara yang pertama dan terutama. Tuh lihat, orang yang memperoleh hikmat melebihi orang yang mempunyai uang. Karena orang yang mempunyai hikmat, maka hikmat itu, coba Bapak Ibu baca tadi ayat tadi. Orang yang mempunyai hikmat itu, maka hikmat itu akan memelihara hidup pemiliknya. Di sini kan dikatakan karena perlindungan hikmat adalah sama seperti perlindungan uang, dan beruntunglah dia yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Pokok 47 ayat 12 tadi. Tuh lihat, ada kata apa? Jadi sosok yang saya gambarkan sebagai malaikat perlindungan hikmat ini, dia akan memelihara. Tuh lihat, ada kata memelihara. Benda mati dia nggak bisa memelihara kita. Kan caranya gimana? Orang tua kita pasti bisa memelihara anak-anaknya. Itu cocok. Memelihara. Memelihara itu bukan hanya memberi makan, tetapi dalam segala aspek. Memberikan kehidupan, memberikan didikan. Ingat, hikmat itu hidup. Karena dia akan memelihara hidup orang pemiliknya. Pemiliknya. Jadi ternyata hikmat itu selalu punya pemilik. Hikmat itu selalu punya tuannya. Karena hikmat akan memelihara pemiliknya. Coba Bapak Ibu benar-benar saya perlu dibukakan bahwa hikmat itu dahsyat kalau kita punya. Takut akan Tuhan adalah konsep
berpikir, apapun yang kita lakukan, bahkan pikirkan itu, ingat ya, diketahui semua oleh Tuhan, tanpa ada sedikit pun yang tersembunyi. Karena hikmat itu di samping kita, Dia tahu semuanya tentang kita. Takut akan Tuhan adalah selalu tidak melakukan segala tindakan apapun tanpa berkonsultasi, berkonfirmasi kepada hikmat. Jadi ketika kita mau melakukan apapun, jangan langsung mengambil tindakan. Kita berdoa dulu, Tuhan berikan saya hikmat. Hikmat ada di sebelah. Tanya, mana? Gimana ini? Jangan langsung mengambil tindakan, karena hikmat ini yang akan menjadi penasihat kita. Ingat, hikmat itu hidup. Hikmat itu hidup. Orang yang menolak firman Tuhan saya pada pagi ini, disebutkan firman Tuhan, orang bebal, orang bodoh, menolak didikan dan hikmat. Bapak Ibu, saya harap semua di sini bukan orang bodoh. Terimalah didikan dan hikmat yang saya berikan pagi ini. Maka hidup Bapak Ibu akan berubah. Dan memang sedang berubah, karena ini sudah tahap 3. Sejak saya khotbahkan kunci keberuntungan 3 minggu, 3 minggu saya alami keberuntungan terus. Serius. Saya minta kepada Tuhan secara spesifik, Dia kasih. Tuhan kasih lagi, kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Saya sampai terbingung-bingung. Segampang itu saya meminta dan Dia memberi. Ternyata apa yang difirmankan Tuhan itu selalu terjadi. Yang penting kita jaga perasaan hikmat ini. Jangan sakiti loh. Jangan sakiti dia. Pelihara dia baik-baik. 1. Bagaimana bisa membedakan itu hikmat atau hati? Oh, saya mau kasih tahu dulu. Jangan pernah percaya dengan hatimu, karena hatimu berbeda. Hatimu itu di mana? Di dalam sini kan? Hikmat itu di sebelahmu. Itu eksternal, di luar dirimu. Dan jangan pernah percaya kepada hati. Loh, kok bisa gitu? Jangan tanya saya. Alkitab yang bilang. Coba kita baca dulu supaya nggak salah. 1, 2, 3. Betapa liciknya. Kalau ada dikatakan misalnya dia, betapa berarti apa? Yang paling licik itu siapa? Hati kita, bukan hati tetangga orang lain, bukan suami kita, istri kita. Yang paling licik di dalam hidup itu adalah hati saya. Ayo akui dulu, hati saya licik. Harus diakui. Saya harus mengakui hati saya licik daripada segala sesuatu. Tuh, kalau hati licik itu nggak ada yang bisa tahu karena dalam hati. Kalau begitu Pak, bagaimana caranya supaya saya tahu membedakan itu hati dan hikmat? Dan baik-baik. Hati itu selalu mengandung kepentingan diri sendiri. Pertama, diri sendiri, dia selalu egois. Misalnya, ketika mau ngantri apa segala macam, hati ini berkata, ngapain ngantri, terus maju aja. Itu hati begitu. Selalu ketika diserang, hati berkata, bela diri, kamu benar apa segala macam. Itu hati, licik dia. Awas. Yang kedua, hati itu selalu membela pemilik, selalu membela tuannya. Dengan cara apapun, mau kita benar mau salah, dia selalu bela. Meskipun kita salah, sudah bunuh, sudah curi, hati dia tetap berkata, kamu benar, kamu betul, kamu hebat. Hati selalu begitu. Memang kurang ajar nih hati. Betul. Awas hati-hati nih. Musuh yang terjahat, terlicik ternyata ada di sini sendiri. Ini harus digembok Bapak Ibu. Digembok
harus didampingi dengan hikmat supaya ini tidak bertumbuh. Ngeri orang ibu-ibu bisa, atau saudaranya pernah di ponakannya, bibinya, tantenya, karena mau hartanya, anak kecil pakai kalung itu dipotong. Apa? Hatinya berkata, udah itu punya kamu kalungnya, anak semua nggak berharga. Coba kasus-kasus banyak begini seperti itu karena orang tersebut mengikuti hati. Membela si pemilik, mengandung kedagingan. Hati itu selalu berbuahkan kedagingan, tidak mau mengalah semua unsurnya negatif. Perhatikan Bapak Ibu, Bapak Ibu punya hati, Bapak Ibu punya pikiran, dan Bapak Ibu di luar punya hikmat. Pikiran ini keputusan. Saya sekali lagi, hati, pikiran, di luar kita ada hikmat. Hati-hati. Kalau kita pikiran kita memilih hati, celaka kita. Jadi tenang aja, hati nggak bisa mengontrol, hati nggak bisa membuat keputusan. Yang membuat keputusan ini pikiran. Tenang aja, meskipun dia jahat, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena yang mengambil keputusan ini. Masalahnya ininya kita harus minta bantuan dan hikmat orang lain. Dari malaikat hikmat yang saya sebut ini, minta supaya kita jangan nurutin ini. Hati-hati. Hikmat seringkali bertolak belakang. Nah ini dia. Hikmat seringkali bertolak belakang dengan keinginan kita. Hikmat selalu berkata, ngalah wis, ngalah, ampuni. Terus hati kita, oh ampun, kurang ajar, wah sikat aja, ampuni. Ayo, pikiran kita pilih yang mana? Sikat. Ingat loh, hikmat selalu bertolak belakang dengan keinginan daging. Pokoknya kalau ada bertolak belakang dengan keinginan daging, puji Tuhan, hikmat itu ada di samping kita. Tidak memihak pemilik. Hikmat selalu memihak kebenaran, selalu memihak Tuhan, tidak pernah memihak pemilik. Selalu mengandung unsur kasih Allah dan sesama. Firman hari ini luar biasa. Saya mau kasih tahu tokoh yang selalu hidupnya beruntung karena dia punya hikmat. Saya mau tanya, Yusuf pernah sekolah nggak? Nggak pernah. Tapi lihat di sini, Bapak Ibu baca ya. Kejadian 39 ayat 2. Ibu-ibu dulu baca 1, 2, 3. Tetapi stop dulu. Yusuf berhasil karena pintar atau karena Tuhan menyertai? Hikmat yang menyertai. Ya, saya umpamakan hikmat dengan Tuhan sama. Ya, karena mereka ada satu kesatuan. Yusuf berhasil bukan karena kepintaran dia, karena Tuhan. Bapak-bapak baca ayat 3, 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf sertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat bagus. Disertai Tuhan. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Waktu kejadian siapa ini? Potifar. Waktu dijadikan budak oleh Potifar, Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai. Ayat 4, Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkan. Saya berpikir enggak mungkin terjadi hari ini, di mana ada orang kaya yang memberikan semua hartanya dipercayakan sama budak atau sama orang yang tidak dikenal. Hari ini nggak ada. Keluarga aja saling makan, betul kan? Dipercayakan ke adik, adik makan. Dipercayakan ke saudara, saudara makan. Bahkan suami percayakan istri, istri juga makan. Bayangin Bapak Ibu, gak pernah terjadi dimanapun di kolong langit ini seperti kejadian Yusuf yang orang menyerahkan semua hartanya
Sampai pemiliknya itu tidak tahu apa-apa. Ada berapa hartanya? Nggak tahu. Itu urusan Yusuf. Ya ampun Bapak Ibu. Potifar ini bukan orang gila, tetapi dia orang yang sangat waras karena dia lihat Yusuf disertai Tuhan. Ketika usahanya dipegang Yusuf, Yusuf membuat Potifar semakin hari semakin kaya karena Tuhan menyertai. Ada hikmatnya. Dia luar biasa nih. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan melimpahi Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, dan kepadanya Yusuf disayangi kepala penjara. Dia difitnah, dimasukin penjara. Apa di penjara dia nggak beruntung? Beruntung. Kepala penjara kasih kunci dan semuanya. Kalau Yusuf mau kabur, tuh, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dalam segala pekerjaan. Dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan. Yusuf masuk penjara, orang tahanan, tapi dia keluar masuk penjara, tahanan ngurus. Kunci dipegang. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Kuncinya ada, makannya ada. Jadi Yusuf itu wakil kepala penjara. Pertanyaan saya, apakah kepala penjara nggak punya prajurit orang Mesir yang bisa dipercaya? Punya banyak. Tapi kenapa dipercayakan kepada tahanan? Ayo. Masa kepala penjara lebih percaya tahanan daripada sebangsanya sendiri? Kan gila. Dalam arti ini kan sesuatu yang mustahil, tapi itu terjadi. Yusuf mau kabur kapan aja bisa, mau makan seenak apa aja bisa, semuanya dia yang atur. Penjara itu di Mesir dia yang pegang kendali. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Bukan karena dia pintar loh ya, secara ilmu, enggak. Artinya Yusuf beruntung kan nih? Beruntung. Lagi pada waktu pagi gelisah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli, orang pintar. Ini waktu Firaun, semua orang berilmu di Mesir dikumpulkan. Tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya. Berkatalah Firaun kepada pegawainya. Setelah Yusuf ceritakan arti mimpinya, Firaun bilang begini, mungkinkah kita, baca Bapak Ibu, mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Orang dunia saja bisa melihat Yusuf spesial, penuh Roh Kudus, penuh hikmat. Apapun yang diperbuatnya selalu berhasil. Karena Yusuf takut akan Tuhan. Ketika Yusuf takut akan Tuhan, hikmat itu selalu mendampingi hidupnya kemanapun dia pergi, pasti berhasil. Kata Firaun kepadanya, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Waduh, lebih gila lagi. Tata inilah kelebihanku daripadamu. Firaun itu cuma punya tata, cuma punya makan dan minum, hartanya, pasukannya, mau kudeta apa, dikasih semua sama Yusuf. Dengan ini aku melatih engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Bapak Ibu, 3 orang berkata yang sama. Potifar memberikan kuasanya kepada Yusuf, kepala penjara memberikan kuasanya kepada Yusuf, Firaun memberikan kuasanya kepada Yusuf. Coba Bapak Ibu benar-benar renungkan. Yusuf itu budak loh, bukan satu bangsa. Bapak Ibu harus tahu, di luar Mesir, orang Mesir itu menganggap selain bangsanya itu anjing. Itu kelas nomor 10. Mereka itu, orang-orang Mesir mempunyai pikiran, kita ini keturunan dewa.
Itu dia. Jadi orang di luar Mesir itu rendah sekali, tapi tidak berlaku. Bayangkan Bapak Ibu, mungkin kalau kita melihat Yusuf, kita langsung tahu itu Yusuf. Betul. Saya kalau lihat Yusuf, saya pasti tahu itu Yusuf. Indah beauty-nya dia keluar. Roh Allah yang ada dalam dirinya itu benar-benar terpancar, benar-benar sampai Firaun lihat. Kepala penjara bisa melihat. Potifar bisa lihat. Dan saya berpikir, betul firman Tuhan. Lihat di ayat 44, akulah Firaun tetapi tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Kalau saya jadi Yusuf mungkin, kemarin siapa yang fitnah saya itu mana, tante-tante itu, tante Gilang mana? So, sini kamu kok ngejek saya, lo fitnah saya deh. Tapi apakah pernah diceritakan Yusuf menghukum tante Potifar? Enggak kan? Karena kalau dia menghukum tante Potifar, berarti dia dikuasai hati kedagingan. Tapi hikmat itu berkata, ampuni saja Yusuf, gak level dia sama kamu. Saya yakin Potifar yang menghukum dia dan istrinya sujud menyembah Yusuf, meskipun gak diceritakan. Tahu gak kenapa? Karena Potifar itu pas pampres kepalanya langsung dekat dengan raja. Pasti ada pertemuan, pesta. Datang-datang. Yang paling gelisah, istri Potifar. Saya Tuhan. Orang bijaksana itu bisa mengampuni. Maka saya yakin Potifar akan semakin hormat kepada Yusuf. Dan Bapak Ibu tahu, menurut yang saya pelajari, kenapa Yusuf tidak dipenggal kepalanya? Dia kan budak. Kenapa dimasukkan penjara? Karena Potifar sangat sayang, dan Potifar tahu Yusuf tidak melakukan seperti itu. Dia tahu istrinya genit, makanya dimasukin penjara. Kalau budak itu gak ada harganya. Yang masuk penjara begitu rata-rata orang Mesir, pegawai roti, juru itu. Tapi kalau budak, ngapain capek-capek kasih makan? Penggal. Budak gitu. Yusuf masuk penjara menurut para ahli, karena mereka tahu Potifar itu tahu Yusuf tidak bersalah. Cuman kan gengsi. Lihat, Tuhan akan selalu membela umatnya. Amin. Ini bukan keberuntungan yang diperoleh. Yusuf itu bukan tiba-tiba orang beruntung, enggak. Karena Yusuf mempunyai kepandaian dalam berpikir. Orang pandai sangat banyak di Mesir, tetapi ini semua didapatkan karena Yusuf mempunyai kecerdasan spiritual, yang semuanya itu diperoleh dari hikmat yang diberikan Tuhan. Slide saya terakhir. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mau menjadi orang yang beruntung seperti Yusuf? Takut akan Tuhan adalah permulaan. Hikmat itu akan datang. Buka mata, buka telinga, buka hati. Mari kita menyembah Tuhan. Rendahkan dirimu. Siaplah menerima hikmat yang akan memelihara hidupmu pada saat siang hari ini. Mari kita masuk ke dalam penyembahan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara
Tuhan punya rencana.